Nah, teman-teman, sebelum mengonstruksi kritik dan esai, kita menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaannya terlebih dahulu. Baik, Andi. Menurut saya, karena teks kritik dan esai termasuk jenis teks eksposisi, jadi sistematika atau strukturnya sama dengan teks eksposisi. Kalau begitu, kaidah kebahasaannya juga sama dengan teks eksposisi dong? Ya, mungkin saja. Yuk teman-teman, kita analisis. Apakah kalian mengetahui struktur teks kritik dan esai? Apa saja kaidah kebahasaan pada kedua teks tersebut? Mari kita simak pembahasannya. Berdasarkan fungsinya, teks kritik dan esai dapat dimasukkan ke jenis teks eksposisi karena sama-sama menyampaikan pendapat. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi. Struktur teks kritik dan esai adalah sebagai berikut. Nomor 1, struktur, pernyataan pendapat atau tesis. Teks kritik. Pada bagian ini, yang disampaikan adalah hasil penilaian kritikus terhadap sebuah karya. Teks esai. Pada bagian ini, yang disampaikan adalah objek atau fenomena yang disoroti esais. Nomor 2, struktur argumen. Teks kritik. Pada bagian ini, argumen yang disampaikan adalah pandangan penulis terhadap objek argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Teks esai. Pada bagian ini, argumen yang disajikan berupa alasan yang logis tetapi subjektif. Nomor 3, struktur, penegasan ulang. Teks kritik. Pada bagian ini berupa ringkasan atau pengulangan tesis. Teks esai. Pada bagian ini berupa ringkasan atau pengulangan tesis. Contoh struktur teks kritik. Contoh struktur teks esai sastra. Sebagai teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks kritik dan esai. Nomor 1, kaidah pernyataan persuasif. Keterangan. Pernyataan yang mengajak, menyuruh, atau membujuk secara halus agar pembaca melakukan tindakan sesuai yang diinginkan penulis. Contoh teks kritik sastra. Melalui pelukisan yang demikian tersebut, pengarang mendapatkan gambaran sesuai yang dikehendakinya, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang tepat. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan jasmani orang-orang yang dimaksud oleh pengarang. Contoh pada teks esai sastra. Dan pada setiap momentum perayaan Hari Ibu 22 Desember dan sebagai ucapan selamat kepada ibu, setidaknya kesaktian Arswendo dan dua ibunya ini bisa dijadikan sebagai refleksi bersama, sebagai kado spesial cinta kasih untuk Bunda. Sehingga, tiap-tiap pembacanya senantiasa diajak memahami dan merasakan betul tentang arti penting penderitaan, arti kesabaran,
arti pengorbanan, arti kebijaksanaan, dan kasih sayang, sekaligus arti perjuangan di balik sosok ibu yang sebenarnya. Novel ini tidak akan membuat para pembacanya mengerutkan kening di kepala. Begitupun dengan kemasan pesan-pesan yang ingin disampaikan sangat mudah dicerna. Begitu pembaca membaca satu kalimat, seketika itu juga pembaca pastilah dapat memahami dengan mudah maksudnya. Nomor 2, kaidah pernyataan fakta. Keterangan. Pernyataan untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis. Pernyataan dapat pula diperkuat oleh pendapat ahli yang dikutipnya atau pernyataan-pernyataan pendukung lainnya yang bersifat menguatkan. Contoh teks kritik sastra. Kutipan tersebut dapat memberi gambaran kepada pembaca bahwa di daerah Palembang ternyata masih banyak masyarakat yang menggunakan sampan untuk mengadakan komunikasi antar desa. Contoh pada teks esai sastra. Deddy Mulyadi adalah sosok religius, politikus, budayawan nyentrik Sunda, sekaligus mantan Bupati Purwakarta 2 periode, tahun 2008 sampai 2018. Menariknya lagi, novel ini dicetak ulang lagi oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada bulan Juni 2014. Dalam sejarah nasional Indonesia, tercatat secara jelas bahwasannya pada tanggal 22 Desember 1928 itulah organisasi perempuan tersebut mengadakan kongres di Yogyakarta untuk pertama kalinya, yaitu Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI. Dari peristiwa bersejarah itulah, pada akhirnya, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden Nomor 316 Tahun 1959 bahwa tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu dan wajib dirayakan secara nasional hingga kini. Nomor 3, kaidah pernyataan bersifat menilai atau mengomentari. Keterangan, pernyataan yang memberikan penilaian atau komentar terhadap karya sastra. Contoh teks kritik sastra. Pengarang menggambarkan keadaan hidup Yasin yang boleh dikatakan kurang dari cukup dengan perahunya yang sudah menggambarkan bahwa Yasin bukan dari kalangan orang berada. Pemilihan sudut pandang orang ketiga rupanya merupakan pilihan yang tepat bagi pengarang untuk bercerita. Pengarang menyebut tokoh-tokohnya dengan mempergunakan kata ganti orang ketiga ia atau dia atau author omniscient yang turut hidup dalam pribadi pelakunya. Dalam masalah alur, pada novel ini, pengarang kurang memperhatikan tegangan. Terbukti pengarang terlalu cepat memberikan jawabannya pada setiap persoalan. Contoh pada teks esai sastra. Arswendo juga bisa dikatakan sebagai sosok sakti mandraguna lantaran kepiawaiannya dalam menciptakan kalimat-kalimat kesaktian. Tentunya, kalimat-kalimat kesaktian di dalam buah karya-karya tulisnya. Salah satu di antaranya adalah kalimat-kalimat kesaktian yang tertuang dalam novel Dua Ibunya. Satu hal yang saya katakan paling menarik dari novel ini jika dibandingkan dengan novel-novel lainnya adalah novel ini ditulis dengan gaya album oleh Arswendo Atmowiloto. Dua Ibu begitu menarik untuk dijadikan shock terapi pada peringatan Hari Ibu.
lantaran isinya menceritakan kasih sayang seorang ibu yang sangat menyayangi 9 anaknya. Walaupun pada dasarnya, dari ke-9 anak-anaknya itu hanya ada salah satu anak kandungnya. Nomor 4. Kaidah istilah teknis. Keterangan istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contoh teks kritik sastra. Pemilihan latar yang demikian memang tepat untuk menunjukkan penokohan yang menyuguhkan tokoh dalam kehidupan yang miskin. Cara yang digunakan oleh pengarang dalam novel ini adalah metode dalang. Menurut hemat penulis, penggunaan gaya bahasa perbandingan itu mungkin dimaksudkan oleh pengarang untuk menciptakan gambaran bahwa kilauan sinar matahari sangat menyilaukan mata. Orang tidak dapat menantang silauan matahari tersebut. Dalam masalah alur, pada novel ini, pengarang kurang memperhatikan tegangan. Terbukti, pengarang terlalu cepat memberikan jawabannya pada setiap persoalan. Contoh pada teks esai sastra. Saya katakan, kalimat-kalimat tersebut memiliki kesaktian lantaran 3 contoh kalimat pembuka cerita tersebut mampu menekan saklar imajinasi kita sebagai pembacanya. Dan saya katakan, aliran daya imajinatif karena aliran daya tersebut mampu menciptakan suatu kemampuan semacam efek motivasional kepada saya. Arswendo Atmowiloto sebagai penulis novel Dua Ibu adalah sosok yang sakti. Hal tersebut disebabkan Arswendo yang begitu piawai dalam keterampilan menulis sekaligus bisa menciptakan karya tulis yang mengandung kalimat-kalimat kesaktian. Sebagai salah satu sosok pengarang terkemuka Indonesia yang awal mula menulisnya bersolo karir menggunakan bahasa Jawa, buah karya tulisnya, baik fiksi maupun non-fiksi, telah diterbitkan menjadi berpuluh-puluh judul buku. Melalui Dua Ibu, Arswendo sangat piawai dalam mengungkapkan isi latar belakang tokoh di dalam jalinan cerita. Kendati demikian, pada dasarnya, realitas latar belakang di dalamnya tidaklah sama dengan realitas yang sebenarnya. Bagi Arswendo, hal semacam ini tidaklah karena posisi keberadaannya sebagai sang pengarang tidaklah sedang menulis biografi seorang ibu. Akan tetapi, ia tengah menulis pengalaman-pengalaman. Disinilah letak fiksionalitas dan kesaktian dalam sebuah teks sastra. Nomor 5. Kaidah kata kerja mental. Keterangan kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh teks kritik sastra. Inilah salah satu kelemahan dalam novel Dian yang tak kunjung padam, sehingga penulis kurang berminat terhadap novel tersebut. Rangkaian peristiwanya datar dan tidak bervariasi. Penulis sangat menghargai hal itu, tetapi memang terdapat kelemahan pada novel itu. Contoh pada teks esai sastra. Imajinasi akan terbuka seketika tatkala kita usai membaca, lalu merenungkan, berikut menyelami maksud makna tersirat di dalam isi cerita. Dua Ibu begitu menarik untuk dijadikan shock terapi pada peringatan Hari Ibu, lantaran isinya menceritakan kasih sayang seorang ibu yang sangat menyayangi 9 anaknya. Sehingga,
Tiap-tiap pembacanya senantiasa diajak memahami dan merasakan betul tentang arti penting penderitaan, arti kesabaran, arti pengorbanan, arti kebijaksanaan dan kasih sayang, sekaligus arti perjuangan di balik sosok ibu yang sebenarnya. Kaidah kebahasaan esai. Nomor 1. Kaidah gaya bahasa penulisan yang khas. Keterangan, esai memiliki karakter khas, yaitu gaya bahasa berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisannya merupakan hal yang berkaitan erat dengan penulis esai secara pribadi. Setiap penulis esai memiliki gaya bahasa yang khas yang membedakannya dengan penulis esai yang lain. Contoh, esai yang ditulis Gunawan Muhammad pasti berbeda dengan gaya bahasa esai yang ditulis oleh A.S. Laksana, Bagdi Sumanto, dan Umar Khayyam. Bahkan, bagi penikmat esai, ketika membaca satu paragraf teks esai tanpa nama penulisnya, ia akan dapat menebak siapa penulisnya. Poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Struktur teks kritik dan teks esai. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang. Kaidah pembahasan teks kritik dan teks esai. 1. Pernyataan persuasif. 2. Pernyataan fakta. 3. Pernyataan bersifat menilai atau mengomentari. 4. Istilah teknis. 5. Kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks esai. 6. Gaya bahasa penulisan khas pada setiap esai.